Malam itu langit timur tengah terbakar merah. Puluhan rudal dari 4 penjuru Arab melesat bagai badai api, menghantam jantung Israel tanpa ampun. Tel Aviv yang dulu megah kini berubah menjadi lautan api. Iron Dome yang digadang-gadang terkuat di dunia, lumpuh dalam hitungan menit. Dunia terbelalak, Gaza bersorak, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel bertekuk lutut di hadapan gempuran Arab bersatu. Tapi di balik sorak kemenangan, ada tangis memilukan dari ribuan nyawa yang terkubur reruntuhan. Inilah malam paling kelam sekaligus paling bersejarah di abad ini. Pertanyaannya, apakah ini kemenangan sejati, atau awal dari perang yang lebih dahsyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dari Sabang sampai Merauke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, klik tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru, menegangkan, dan penuh makna seperti ini. Tuliskan juga asal kota kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal. Semoga yang komen diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Malam itu, langit timur tengah berubah menjadi panggung sejarah yang tak terlupakan. Gelap yang biasanya sunyi kini berpendar merah menyala, seolah-olah cakrawala terbakar oleh amarah yang telah lama dipendam. Di pusat komando militer Israel, radar-radar mendadak memekikan alarm. Puluhan titik asing muncul serentak, bergerak dengan kecepatan tinggi dari 4 penjuru sekaligus, dari arah Yaman, Lebanon, Qatar, hingga Iran. Semua data yang terekam menunjukkan pola serangan yang tidak biasa, terkoordinasi, masif, dan nyaris mustahil dihentikan. Suara sirene peringatan meraung di langit Tel Aviv. Warga yang sedang terlelap terbangun dalam kepanikan, berhamburan keluar rumah untuk mencari perlindungan. Namun, dalam hitungan detik, rudal-rudal balistik mulai menghantam jantung kota. Ledakan pertama mengguncang tanah, diikuti dentuman-dentuman berikutnya yang tak memberi jeda. Kilatan api membelah gelap malam, membakar horizon, dan menciptakan pemandangan seperti kiamat kecil. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel langsung dikerahkan sepenuhnya. Rudal-rudal pencegat ditembakkan ke udara, meninggalkan jejak cahaya putih yang bersilangan. Namun jumlah serangan terlalu besar. Langit dipenuhi cahaya rudal yang datang silih berganti, bagaikan hujan meteor yang jatuh ke bumi. Satu demi satu rudal penyerang lolos dari pencegatan, melesat lurus menuju pusat kota. Dentuman keras kembali terdengar, menggetarkan bumi, menghancurkan gedung-gedung, dan mengubah Tel Aviv menjadi lautan api. Kamera amatir warga yang masih sempat merekam menunjukkan kilatan api menjulang tinggi di antara gedung-gedung pencakar langit. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi lampu kota kini gelap gulita, hanya diterangi kobaran api dan kilat dari ledakan. Asap pekat menjulang ke angkasa, menyelimuti kota, membuat langit malam semakin mencekam. Puluhan titik ledakan menciptakan panorama kehancuran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di berbagai penjuru dunia, saluran berita internasional menyiarkan langsung momen tersebut. Breaking news memenuhi layar kaca, menggambarkan bagaimana Tel Aviv, yang selama ini dikenal sebagai kota modern dengan teknologi canggih, kini berubah menjadi medan perang yang luluh lantak. Dunia terhenyak, tak menyangka serangan sebesar ini bisa terjadi dalam satu malam. Jumlah korban jiwa mulai dilaporkan meningkat. Rumah sakit penuh sesak oleh korban luka, sementara ambulan berusaha menerobos jalanan yang dipenuhi reruntuhan. Api berkobar di banyak titik, petugas pemadam kebakaran kewalahan menghadapi skala kehancuran yang begitu besar. Jalan raya yang biasanya ramai kini hanya dipenuhi puing-puing, kaca pecah, dan kendaraan yang hangus terbakar. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan gabungan dari Yaman, Lebanon, Qatar, dan Iran melancarkan pukulan mematikan ke jantung Israel. Koordinasi yang presisi, jumlah rudal yang masif, dan timing yang mengejutkan membuat Israel benar-benar kewalahan. Tidak ada tanda bahwa serangan akan berhenti dalam waktu dekat. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap ledakan menjadi pengingat bahwa tidak ada tempat yang aman. Bumi Tel Aviv bergetar seolah menjerit, menyimpan kisah baru tentang bagaimana perang bisa menghancurkan dalam sekejap. Malam api di langit timur tengah pun resmi tercatat dalam sejarah sebagai awal dari guncangan besar yang mengubah wajah kawasan itu untuk selamanya. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama bertahun-tahun dielu-elukan sebagai tameng baja Israel, malam itu menghadapi ujian terbesarnya. Ribuan kali uji coba,
ratusan kali demonstrasi di hadapan dunia, selalu ditampilkan sebagai teknologi yang mampu mencegat setiap rudal musuh dengan akurasi hampir sempurna. Namun, kali ini kenyataan berbicara lain. Jumlah rudal yang diluncurkan secara bersamaan oleh gabungan Yaman, Lebanon, Qatar, dan Iran terlalu besar, terlalu rapat, dan terlalu cepat untuk ditangani oleh sistem pertahanan buatan manusia. Radar pertahanan Israel berusaha mengunci target demi target. Rudal pencegat ditembakkan bertubi-tubi, meninggalkan garis cahaya putih di langit malam. Dari kejauhan, tampak seperti pesta kembang api raksasa. Namun ini bukan perayaan, melainkan pertarungan hidup dan mati di udara. Setiap kali rudal pencegat berhasil meledakkan salah satu rudal penyerang, sorak kemenangan sempat terdengar dari pos komando. Tetapi untuk setiap satu rudal yang jatuh, ada 5 rudal lain yang lolos dan meluncur lurus ke jantung kota. Ledakan besar mengguncang kawasan Tel Aviv, Herzliya, hingga Holon. Gedung-gedung pencakar langit yang selama ini menjadi simbol kemajuan teknologi Israel kini runtuh satu demi satu. Asap hitam pekat menjulang tinggi, membentuk awan kelabu yang menyelimuti langit. Api berkobar tanpa kendali, membakar perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Jalan raya utama berubah menjadi lautan reruntuhan. Mobil-mobil yang diparkir di sepanjang jalan hangus terbakar, sementara lampu-lampu jalan padam total. Stasiun televisi internasional menyiarkan secara langsung bagaimana Iron Dome yang terkenal itu gagal menahan serangan besar-besaran. Para analis militer menegaskan bahwa serangan ini adalah contoh klasik dari saturation attack, sebuah strategi di mana jumlah rudal penyerang jauh melampaui kapasitas sistem pertahanan. Akibatnya, sistem yang dibangun dengan miliaran dolar itu menjadi tidak lebih dari sekadar pertunjukan kembang api di langit, tanpa mampu menghentikan kehancuran yang terjadi di daratan. Di banyak titik, rudal jatuh di kawasan pemukiman padat. Rumah-rumah hancur, jendela-jendela pecah, dan jalanan penuh dengan pecahan kaca. Tim medis berlari mengevakuasi korban, sementara ambulans berlomba-lomba menembus jalanan yang dipenuhi puing. Sirene medis dan alarm serangan udara bercampur menjadi satu, menciptakan simfoni kengerian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kamera drone yang diterbangkan oleh media memperlihatkan gambaran mengerikan. Puluhan titik api menyala serentak di seluruh penjuru Tel Aviv. Dari udara, kota yang biasanya berkilau dengan lampu modern kini tampak seperti medan perang yang terbakar habis. Israel, yang selama ini dikenal memiliki pertahanan paling canggih di Timur Tengah, malam itu tampak rapuh, lumpuh, dan tak berdaya. Iron Dome tidak hanya gagal secara teknis, tetapi juga gagal secara simbolis. Dunia selama ini percaya bahwa Israel mampu melindungi dirinya dari ancaman luar. Namun kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya. Sistem itu hanya bisa bertahan melawan serangan skala kecil, bukan badai rudal terkoordinasi dari 4 arah sekaligus. Serangan ini sekaligus menghancurkan mitos kekebalan Israel di mata dunia internasional. Sementara itu, Pusat Komando Israel terus mengeluarkan perintah darurat. Semua unit cadangan dikerahkan, semua jalur evakuasi dibuka, dan semua pasukan siaga penuh. Tetapi serangan yang datang terlalu cepat membuat setiap upaya terasa sia-sia. Di langit, Iron Dome masih berusaha menembakkan rudal pencegat, tetapi semakin lama semakin jelas bahwa pertahanan itu sudah runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel merasakan ketakutan yang selama ini dialami musuh-musuhnya. Hujan rudal yang tak terbendung membuat setiap kota di sekitarnya seperti berubah menjadi kuburan raksasa. Inilah malam ketika dunia menyadari bahwa perang di Timur Tengah baru saja memasuki babak baru yang lebih mengerikan. Malam itu, di tengah ledakan-ledakan besar yang membelah langit Israel, dunia menyaksikan dua wajah yang bertolak belakang. Sorak kemenangan di satu sisi, dan jeritan duka di sisi lain. Serangan rudal gabungan yang melumpuhkan jantung Tel Aviv dianggap sebagai titik balik bagi perjuangan Palestina. Namun, di balik euforia yang terpancar dari Gaza, muncul pemandangan memilukan yang mengguncang hati seluruh umat manusia. Laporan dari lapangan menunjukkan ribuan warga sipil Israel terjebak di bawah reruntuhan. Gedung-gedung apartemen yang runtuh meninggalkan lapisan puing setinggi puluhan meter. Setiap retakan beton dan tumpukan baja menjadi penjara maut bagi mereka yang tak sempat menyelamatkan diri. Kamera drone yang melintas di atas kota memperlihatkan bayangan tubuh-tubuh yang tak bergerak. Sebagian tertimbun puing, sebagian lain tergeletak di jalanan yang porak-poranda. Rumah sakit utama di Tel Aviv penuh sesak, hingga tak mampu lagi menerima pasien. Lorong-lorong dipenuhi korban luka,
banyak di antaranya anak-anak. Darah bercampur debu menjadi pemandangan yang tak bisa dihindari. Dokter dan tenaga medis bekerja tanpa henti, dengan peralatan seadanya, mencoba menyelamatkan nyawa satu persatu di tengah kekacauan yang semakin tak terkendali. Di jalanan, tim penyelamat berjuang keras mengevakuasi korban. Suara sirene ambulans bersahutan dengan dentuman rudal yang masih menghantam kota. Mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun kobaran yang menjalar terlalu cepat membuat upaya itu sia-sia. Bau asap dan benda terbakar memenuhi udara, membuat kota modern itu berubah menjadi neraka di dunia. Sementara itu, dunia internasional menyaksikan pemandangan kontras. Di Gaza, kembang api sederhana menghiasi langit, rakyat menari di jalanan, dan media sosial dipenuhi video sorakan kemenangan. Namun, layar televisi di sisi lain menampilkan jeritan pilu dari Tel Aviv. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kebingungan mencari keluarga, dan ribuan nyawa yang lenyap seketika. Para pengamat politik menyebut momen ini sebagai titik paling paradoksal dalam konflik panjang Palestina-Israel. Bagi Palestina, ini adalah keadilan yang lama dinanti setelah puluhan tahun penindasan. Namun bagi dunia yang lebih luas, ini juga tragedi kemanusiaan yang menimbulkan luka mendalam. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kebebasan bisa dibangun di atas tumpukan darah dan puing? Citra satelit yang dirilis ke publik memperlihatkan Tel Aviv dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kawasan perumahan, perkantoran, hingga fasilitas umum tampak luluh lantak. Dari ketinggian, kota yang dulu menjadi simbol kemajuan teknologi kini terlihat seperti bayangan abu-abu, dengan titik-titik merah api menyala di berbagai sudut. Kehancuran total ini menjadi peringatan bahwa perang, seberapapun dianggap adil, selalu menelan korban tanpa pandang bulu. Siaran berita internasional menyebut malam itu sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di kawasan sejak awal abad ke-21. Media menampilkan gambar-gambar memilukan, jasad-jasad yang ditutupi kain seadanya, relawan yang mengangkat korban dengan tangan kosong, dan warga sipil yang putus asa. Dunia terpecah, ada yang memuji keberanian Arab dalam menantang Israel, ada pula yang mengecam kebrutalan serangan yang membabi buta. Di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan kemanusiaan. Malam itu membuktikan bahwa setiap sorakan kegembiraan selalu dibarengi dengan air mata yang jatuh di tempat lain. Sejarah akan mencatat bahwa malam ketika Iron Dome tumbang bukan hanya soal kemenangan strategi, tetapi juga tragedi manusia yang tak terukur. Sementara Tel Aviv masih berguncang oleh dentuman rudal, gelombang reaksi dari dunia muslim segera mengalir tanpa henti. Dari Jakarta hingga Kairo, dari Istanbul hingga Islamabad, jutaan umat menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan melantunkan doa. Malam penuh api di Israel seakan menjadi malam penuh air mata dan doa di seluruh dunia. Masjid-masjid yang biasanya lengang di malam hari berubah menjadi lautan manusia, menyatukan suara yang sama, doa untuk Palestina dan dukungan bagi mereka yang selama puluhan tahun tertindas. Di Indonesia, masjid-masjid besar dan kecil dipenuhi jamaah. Ribuan orang berkumpul dalam doa bersama, dengan suasana yang penuh haru dan hikmat. Televisi nasional menyiarkan gambar-gambar warga yang rela menghabiskan malam untuk bermunajat, seakan ingin ikut menjadi saksi atas perubahan besar yang sedang terjadi di tanah suci tiga agama. Dari Afrika Utara hingga Asia Selatan, fenomena serupa terlihat, doa massal, pawai solidaritas, dan aksi spontan yang menunjukkan bahwa penderitaan Palestina tidak pernah dilupakan. Di Timur Tengah, gema doa terasa lebih kuat. Kota Kairo dipenuhi aksi solidaritas, ribuan orang turun ke jalan sambil mengibarkan bendera Palestina. Di Istanbul, menara-menara masjid diterangi cahaya hijau, simbol kemenangan dan harapan. Sementara itu, di Teheran, doa dan demonstrasi bercampur menjadi satu, menegaskan dukungan penuh rakyat Iran terhadap koalisi yang telah meluncurkan serangan. Media sosial dipenuhi dengan video doa bersama, dari masjid kecil di desa hingga masjid agung di pusat kota. Semuanya menunjukkan kesatuan hati dalam menghadapi peristiwa bersejarah ini. Reaksi internasional juga mencatat kejutan besar di Amerika dan Eropa. Gedung Putih dan sekutunya dilaporkan kaget dengan keberanian koalisi Arab yang mampu melumpuhkan jantung Israel hanya dalam satu malam. Di Washington, diskusi darurat segera digelar, mempertanyakan bagaimana mungkin sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap paling canggih bisa runtuh dalam sekejap. Di Eropa, media menampilkan headline besar, "The Unthinkable has happened."
Dunia Barat tak menyangka Israel bisa dibuat porak-poranda begitu cepat. Sementara itu, pemberitaan media di dunia Muslim lebih menyoroti sisi spiritual. Mereka menggambarkan serangan ini sebagai jawaban doa yang sudah lama dipanjatkan. Tayangan langsung memperlihatkan masjid-masjid penuh sesak, bahkan hingga ke halaman. Tangis haru, doa panjang, dan lantunan ayat-ayat suci terdengar di mana-mana. Umat Islam di berbagai negara seolah merasakan kemenangan bersama, meskipun mereka tahu perang ini belum berakhir. Solidaritas lintas negara membuat dunia menyaksikan betapa besar dukungan terhadap perjuangan Palestina. Tagar Pray for Palestine dan Palestina menang menjadi trending global di media sosial. Ribuan video pendek menunjukkan suasana doa, aksi solidaritas, dan perayaan kecil-kecilan di berbagai kota dunia. Dari Jakarta yang menyalakan lilin, Istanbul yang melantunkan takbir, hingga Karachi yang memenuhi jalan-jalan dengan lautan manusia, semua menggambarkan satu hal. Peristiwa ini bukan hanya perang militer, tetapi juga perang emosi dan doa. Namun, di balik doa dan harapan itu, para pengamat internasional mengingatkan bahwa situasi bisa semakin rumit. Keterlibatan langsung banyak negara Arab dalam serangan terhadap Israel menandai babak baru yang lebih berbahaya di Timur Tengah. Jika Amerika dan sekutunya memutuskan untuk turun tangan, maka perang bisa meluas menjadi konflik global. Bagi umat Muslim, doa malam itu menjadi bentuk dukungan moral yang tak ternilai. Tetapi bagi dunia internasional, doa itu adalah alarm bahwa konflik bisa segera merambah jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Malam api di Tel Aviv dengan cepat berubah menjadi malam doa di seluruh dunia. Kontras yang sangat tajam itu memperlihatkan betapa perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di hati manusia. Dari sudut pandang spiritual, doa menjadi senjata yang tak kalah dahsyat dibandingkan rudal dan meriam. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan doa dari miliaran umat Muslim menyatu, menggema, dan ikut tercatat dalam sejarah yang sedang ditulis dengan darah, air mata, dan bara api. Gaza menyambut fajar baru dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kewaspadaan. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi ketakutan dan dentuman senjata, suasana pagi itu terasa berbeda. Jalanan yang semula lengang mulai dipenuhi warga yang keluar dari rumah-rumah mereka yang porak-poranda, menyaksikan secara langsung kehancuran yang ditinggalkan perang. Namun di balik reruntuhan, mereka menemukan alasan untuk merayakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel dipaksa bertekuk lutut di hadapan kekuatan yang tak terduga. Ledakan yang menghancurkan fasilitas militer Israel beberapa hari sebelumnya menjadi simbol kebangkitan bagi warga Gaza, sebuah tanda bahwa penindasan tidak selalu berlangsung selamanya. Perayaan sederhana muncul di setiap sudut. Anak-anak membawa bendera kecil, para pemuda membakar kembang api seadanya, dan masjid-masjid menggema dengan takbir kemenangan. Namun euforia itu tidak berlangsung tanpa perhitungan. Gaza sadar bahwa dunia luar tidak semuanya menyambut dengan sorak-sorai. Sebagian besar negara Arab memperlihatkan dukungan terbuka, menyebut kemenangan itu sebagai momen bersejarah umat Islam. Namun di sisi lain, dunia Barat terbelah. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyampaikan pernyataan keras dan menyebut situasi tersebut sebagai ancaman besar bagi stabilitas global. Media internasional berduyun-duyun datang, menyorot wajah-wajah penuh semangat di Gaza sekaligus memperlihatkan kekhawatiran para diplomat yang memandang kemenangan ini bukan sekadar simbol lokal, melainkan sebuah guncangan geopolitik. Dunia tampak terpecah, seakan sebuah garis tebal ditarik di antara yang mendukung kebangkitan Gaza dan yang menganggapnya sebagai ancaman baru. Di tengah perayaan itu, penderitaan masih terasa. Rumah-rumah yang hancur, jalanan yang berdebu, dan bau mesiu yang masih menyengat menjadi latar di balik sorak-sorai kemenangan. Kamera televisi merekam kontras yang begitu nyata. Di satu sisi, anak-anak melompat kegirangan sambil mengibarkan bendera. Di sisi lain, ibu-ibu masih mengais puing untuk mencari sisa-sisa barang berharga mereka. Para narator berita internasional menyebut momen itu sebagai kemenangan pahit, karena kegembiraan disertai dengan luka mendalam yang mungkin akan membekas sepanjang generasi. Walaupun begitu, warga Gaza memilih untuk memeluk kemenangan itu, karena bagi mereka, sekecil apapun cahaya di tengah kegelapan adalah alasan untuk bertahan hidup. Reaksi internasional semakin memanas. Negara-negara Eropa tampak terpecah. Sebagian menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata permanen, sebagian lain mendesak agar kekuatan besar dunia segera campur tangan untuk memastikan Israel tetap mampu bangkit dari keterpurukan. Sementara itu,
Rusia dan Tiongkok mengambil posisi berbeda dengan menyebut kemenangan Gaza sebagai bukti bahwa monopoli kekuatan tidak bisa lagi dipertahankan. Pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB berlangsung panas, memperlihatkan betapa dunia tidak sepakat mengenai arah masa depan konflik ini. Satu hal yang jelas, Gaza yang dahulu dianggap lemah kini telah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam peta politik global. Di dalam negeri Israel sendiri, kekalahan tersebut menimbulkan gelombang protes. Rakyat yang selama ini percaya pada kekuatan militer negaranya kini merasa dikhianati oleh kelemahan para pemimpinnya. Sementara itu, di Gaza, sebaliknya, masyarakat merayakan dengan penuh keyakinan bahwa sejarah telah mencatat bab baru. Bagi mereka, meski penderitaan belum berakhir, kemenangan simbolis ini cukup untuk memberikan harapan baru bahwa masa depan bisa berbeda dari masa lalu. Dunia mungkin terbelah, tapi Gaza telah menemukan identitas baru. Bukan lagi sekadar wilayah kecil yang terpinggirkan, melainkan simbol perlawanan global. Narasi berita yang tersebar di seluruh dunia pada hari itu menegaskan satu hal, perayaan Gaza adalah cermin dari pergeseran besar dalam tatanan dunia, sebuah titik balik yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Fajar menyingsing di Gaza dengan cahaya keemasan yang menembus celah-celah bangunan yang tinggal separuh berdiri. Setelah berhari-hari dipenuhi dentuman bom dan suara sirene, pagi itu menghadirkan ketenangan yang tidak biasa. Namun di balik sinar matahari yang lembut, bayangan luka masa lalu masih begitu kuat menghantui. Gaza kini berada dalam persimpangan sejarah. Di satu sisi, kemenangan simbolis yang dirayakan semalam memberi secercah harapan baru. Di sisi lain, kehancuran nyata yang tertinggal menjadi pengingat bahwa setiap kemenangan datang dengan harga yang sangat mahal. Narasi berita yang muncul dari jantung Gaza menyebut pagi ini sebagai fajar baru dengan luka lama, sebuah gambaran yang tepat tentang situasi kontras yang sedang berlangsung. Dari udara, pemandangan kota memperlihatkan kontras yang memukul hati. Jalanan dipenuhi anak-anak yang kembali berlari tanpa rasa takut. Sementara di samping mereka, puing-puing rumah yang rata dengan tanah masih menumpuk. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka, namun mereka mencoba bergerak maju, menolak tunduk pada kesedihan. Liputan media internasional menyoroti wajah-wajah penuh tekad, meskipun mata mereka jelas menyimpan duka mendalam. Gaza yang baru memasuki babak baru ini ibarat tubuh yang dipenuhi luka tetapi tetap dipaksa berjalan. Bendera-bendera kecil dikibarkan di setiap sudut jalan, seakan masyarakat ingin meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kebangkitan benar-benar sedang terjadi. Namun di balik itu, bisu dan sunyi para korban yang telah tiada tetap terasa, seakan mereka ikut berbicara dalam keheningan fajar. Dunia internasional menyimak dengan intens, mencoba memahami bagaimana Gaza bisa merayakan di tengah reruntuhan. Sebagian media menyebut fenomena ini sebagai paradoks kemenangan, di mana sebuah bangsa kecil yang penuh penderitaan tiba-tiba tampil sebagai simbol ketahanan global. Namun, narasi lain justru menekankan bahwa luka lama yang diwariskan oleh perang tidak akan sembuh hanya dengan satu kemenangan. Di kamp pengungsian, ratusan ribu orang masih hidup dalam keterbatasan, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali membangun rumah. Kamera berita merekam antrian panjang orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan, sementara di latar belakang masih terlihat reruntuhan sekolah dan rumah sakit. Fajar baru memang datang, tetapi luka lama tetap berdarah di hadapan dunia. Di ranah politik global, perdebatan semakin tajam. Gaza kini dianggap sebagai simbol kekuatan baru di Timur Tengah. Namun para analis memperingatkan bahwa luka yang tertinggal bisa menjadi sumber konflik berikutnya. Amerika Serikat dan sekutunya terus melontarkan peringatan, menekankan bahwa kemenangan Gaza bisa memicu gelombang perlawanan di wilayah lain. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah melihat peluang untuk mengubah keseimbangan kekuatan, namun juga sadar bahwa beban rekonstruksi Gaza tidak bisa diabaikan. Narator berita internasional menekankan bahwa dunia sedang menyaksikan awal dari sebuah era baru, tetapi juga sebuah ujian besar. Apakah Gaza bisa bangkit dari puing menjadi kota yang hidup kembali, atau justru terperangkap dalam lingkaran luka lama yang tidak pernah tuntas? Bagi warga Gaza sendiri, fajar ini adalah saat untuk bangkit sekaligus saat untuk meratap. Mereka tahu bahwa perjalanan ke depan masih panjang dan penuh rintangan. Namun satu hal yang pasti, mereka telah menunjukkan pada dunia bahwa keberanian bisa melampaui kekuatan senjata. Meski luka lama masih meneteskan darah, cahaya fajar baru memberi mereka alasan untuk terus berjalan. Berita yang keluar dari Gaza pada hari itu menutup dengan satu kalimat tegas, Gaza tidak lagi hanya simbol penderitaan, tetapi juga simbol keteguhan hati manusia yang bertahan hidup di antara puing dan harapan.
Sahabat semua, inilah kisah bagaimana kezaliman akhirnya mendapat balasan. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa menandingi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rakyat Palestina, ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan secercah harapan bahwa penjajahan tidak akan kekal. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa persatuan umat mampu mengguncang dunia. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar kisah ini bisa menjadi inspirasi perjuangan bagi lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.